Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini saya diberi nikmat sehat walafiat sehingga bisa melakukan presentasi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang mana salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan tugas hukum di kampus IKMI Rizkina. Salawat dan salam saya panjatkan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke tema, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Zainur Rofi, alamat asli Cilacap, Jawa Tengah, lahir 17 Juni 25 tahun yang lalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang saya tinggal di Bekasi, tepatnya di Cikarang. Saya bekerja di sebuah perusahaan, dan di sini saya diberi kesempatan untuk belajar di sebuah kampus yakni IKMI Rizkina yang bertepatan di Jalan Yosudarso, Plaza Cikarang A4 A6 Blok A A4 A6. Kuliah D3 hanya 2 tahun, terakreditasi dan berijazah D3 terakreditasi dan sertifikat internasional untuk komputer dan bahasa Inggris. Pembagian kelas di IKMI Rizkina dibagi menjadi 2, yaitu kelas reguler Senin sampai Kamis jam 8.30 sampai jam 11.30, dan kelas eksekutif jam 16.30 sampai 21.30 untuk hari Sabtu dan Minggu. Langsung saja masuk ke tema, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di sini saya akan langsung masuk ke tema pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila, secara arti kata Pancasila mengandung arti panca yang berarti 5 dan sila yang berasal dari dasar. Demikian Pancasila artinya 5 dasar. Tapi di sini pengertian Pancasila berdasarkan sejarah Pancasila itu sendiri. Apabila kita bicarakan tentang Undang-Undang 1945, maka yang dimaksud ialah konstitusi Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut pada tanggal 18 Agustus 1945, yang diumumkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 1946 nomor 7 halaman 45 sampai 48, yang terdiri atas 1. Pembukuan yang meliputi 4 alinea. 2. Batang tubuh atau isi Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi 3. Penjelasan. Dalam penjelasan resmi pembukaan Undang-Undang 1945 yang disebutkan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang 1945 terkandung 4 pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan. 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. 4. Negara Indonesia berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Khusus bagian atau alinea keempat dari pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan asas pokok pembentukan pemerintah negara Indonesia. Isi bagian keempat dari pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 itu dibagi ke dalam 4 hal. 1.
tentang hal tujuan negara Indonesia tercantum dalam kalimat kemudian daripada itu dan seluruh tumpah darah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan rakyat. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, naskah politik yang bersejarah itu dijadikan rancangan pembukuan Undang-Undang Dasar sebagai bahan pokok dan utama bagi penyusunan atau penetapan pembukuan Undang-Undang Dasar yang akan ditetapkan itu. Naskah politik yang bersejarah yang disusun pada tanggal 22 Agustus 1945 itu di kemudian hari oleh Mr. Muhammad Yamin dan pidatonya di depan sidang Badan Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan dan pada tanggal 11 Juni 1945 dinamakan Piagam Jakarta dan baru beberapa tahun kemudian dimuat dalam bukunya yang berjudul Proklamasi dan Konstitusi pada tahun 1951. Dalam naskah politik yang disebut dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, inilah untuk pertama kali dasar filsafat negara Pancasila ini dicantumkan secara tertulis setelah diusulkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun besar arti pentingnya pembukuan Undang-Undang Dasar itu ialah karena pada alinea keempat itu tercantum ketentuan pokok yang bersifat fundamental, yaitu dasar falsafah negara Republik Indonesia. Maka disusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima dasar ini tercakup dalam satu nama istilah yang amat penting bagi kita bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Istilah atau perkataan Pancasila ini memang tidak tercantum dalam pembukuan maupun dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 di alinea keempat dari pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 hanyalah disebutkan bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada 5 prinsip atau asas yang tersebut di atas tanpa menyebutkan Pancasila, bahwa 5 prinsip atau dasar tersebut adalah Pancasila. Kita harus menafsirkan sejarah maupun penafsiran sistematika, yakni menghubungkannya dengan sejarah lainnya Pancasila itu sendiri. Pada tanggal 1 Juni 1945, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, berkenaan dengan perkataan Pancasila, menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 1. Arti pandangan hidup suatu bangsa. Suatu bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Seperti halnya keluarga, suatu bangsa yang bertekad mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa kita akan terombang-ambing. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa dapat secara jelas mengetahui arah yang dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa A. akan dengan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi. B. akan dengan mudah mencapai pencerahan masalah-masalah yang dihadapi. C. akan memiliki pedoman dan pegangan
D. Akan membangun dirinya. Dengan demikian, pandangan hidup suatu bangsa adalah A. Cita-cita bangsa. B. Pikiran-pikiran yang mendalam. C. Gagasan mengenai wujudnya kehidupan yang lebih baik. Jadi pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari, kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah dan telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapi dan menentukan arah serta bagaimana cara bangsa itu memecahkan persoalan-persoalan tadi. Dalam pandangan hidup ini terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran yang dianggap baik. Pada akhirnya, pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri, yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa yang akan datang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri, yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara itu. Kepribadian itu diletakkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dan berkepribadian bangsa, maka diterima sebagai dasar negara yang mengatur kehidupan ketatanegaraan. Hal ini tampak dan sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah undang-undang dasar yang pernah kita miliki, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Sementara Republik Indonesia tahun 1950, Pancasila itu tetap tercantum di dalam. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandang mereka untuk memenuhi kehidupannya di dunia dan bekal di akhirat akhir. Bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa tersebut meyakini adanya kehidupan di dunia dan di hari akhir. Berdasarkan hal tersebut, kita menemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air ini, ialah keyakinan mereka adanya 2 dunia kehidupan. Pancasila memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam kelima sila Pancasila. C. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pertama, apakah dasar negara Republik Indonesia? Pancasila yang dikemukakan dalam sidang 1 BPPK pada tanggal 1 Juni 1945 adalah dikandung maksud untuk dijadikan dasar dari negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu haruslah merupakan suatu falsafah yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikannya Gedung Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan Republik politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Peraturan-peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan persoalan-persoalan yang timbul berhubung dengan penyelenggaraan dan perkembangan negara harus didasarkan atas dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar. Peraturan-peraturan yang bersumber pada Undang-Undang Dasar itu disebut peraturan-peraturan organik yang meliputi pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar. Oleh karena Pancasila tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana tercantum jelas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 tersebut.
maka semua peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintahan Republik Indonesia haruslah pula sejiwa dengan Pancasila. Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Keputusan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar bagi negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar tersebut ialah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukuan Undang-Undang Dasar tersebut kita temukan dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, secara yuridis Pancasila sah menjadi dasar negara Republik Indonesia. Akibat hukum dari disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh Pancasila. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara dapat memberi akibat hukum dan filosofis, yakni kehidupan bernegara berbangsa ini haruslah berpedoman pada Pancasila. D. Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu ide, yang berarti melihat, atau idea, yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan katalogi yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau sains. Des Aides Al-Marsudi Puspawardoyo 1992 menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai kelompok pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayati, seorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan yang tidak baik. Pancasila merupakan suatu ideologi yang dianut oleh negara atau pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Bukan milik atau monopoli seseorang ataupun sesuatu golongan tertentu sebagai filsafat atau dasar kerohanian negara yang merupakan cita-cita bangsa. Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan yang mewujudkan kenyataan dalam penyelenggaraan hidup, kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan kita. Bila terjadi persenjangan dalam kehidupan, kenegaraan, dan kemasyarakatan, kita harus kembali kepada filsafat negara Republik Indonesia untuk mencari jalan keluarnya atau untuk meluruskan kembali. Pancasila sebagai sumber moral bangsa. 1. Moral bangsa. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara mengamanatkan bahwa moral Pancasila juga sebagai moral negara. Artinya, negara tunduk pada moral. Negara wajib mengamalkan moral Pancasila. Seluruh tindakan kebijakan negara harus sesuai dengan Pancasila. Seluruh perundang-undangan harus mengacu pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi pembimbing dalam pembuatan sebagai moral negara. Pancasila mengandung kewajiban-kewajiban moral bagi bangsa Indonesia, yaitu antara lain sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Penjabaran nilai-nilai dari Pancasila. 1. Pengertian nilai pendidikan. Pancasila adalah pendidikan nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap positif manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan suatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan nilai dapat mengatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik semua atau tidak baik, religius atau tidak religius, dan lain sebagainya.
Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, berharga, nilai kebenaran, indah, nilai estetis, baik, nilai moral dan etis, religius, nilai agama, noto negoro, berpendapat, membagi nilai menjadi tiga, yaitu A. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. B. Nilai vital, yaitu sebagai sesuatu yang berguna bagi manusia dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. C. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. 2. Nilai-nilai pada Pancasila. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya dasar ketuhanan, maka Indonesia mengakui dan percaya pada adanya Tuhan yang Maha Esa, yang menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta, serta segala hidup dan kehidupan di dalamnya. Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agama atau kepercayaannya, sebagaimana tercantum pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, internasionalisme ataupun peri kemanusiaan adalah penting sekali bagi kehidupan suatu bangsa dalam negara yang merdeka dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Manusia adalah makhluk Tuhan dan Tuhan tidak mengadakan perbedaan antara sesama manusia. Pandangan demikian menimbulkan pandangan yang luas, tidak terikat oleh batas-batas negara atau bangsa sendiri, melainkan negara harus selalu membuka pintu bagi persahabatan dunia atas dasar persamaan derajat. C. Sila Persatuan Indonesia. Dengan dasar kebangsaan nasionalisme dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga tanpa membeda-bedakan suku atau golongan, serta berdasarkan suatu tekad yang bulat dan sesuai satu cita-cita bersama. Prinsip kebangsaan itu merupakan ikatan yang erat antara golongan dan suku bangsa. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dasar mufakat. Kerakyatan atau demokrasi menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi atau kedaulatan untuk mengatur negara dan rakyat terletak di tangan seluruh rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kerakyatan yang dirumuskan dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Demokrasi Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 adalah demokrasi yang tercantum dalam Pancasila sebagai sila keempat dan dinamakan demokrasi Pancasila. Asas demokrasi di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidato 1 Juni 1945 ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak adanya kemiskinan di alam Indonesia merdeka. Kejadian sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur, kebahagiaan buat semua orang. Tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan dan penghinaan. Semuanya bahagia, cukup senang dan pangan. Sila ini secara bulat seperti berarti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dan beradab di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Rakyat Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan menyatakan bahwa pendidikan nasional yang
berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Arah pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan nilai. Oleh sebab itu, arah pendidikan Pancasila ditekankan kepada pendidikan moral yang diharapkan dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari berupa perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan moral dalam setiap kegiatan pribadi, kelompok masyarakat, dan juga bangsa dan bahkan negara. 1. Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pola pelaksanaan Pancasila. Untuk melaksanakan Pancasila, perlu usaha yang dilakukan secara berencana dan terarah berdasarkan suatu pola. Tujuannya adalah agar Pancasila sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan oleh setiap warga negara, baik dalam kehidupan seseorang maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Berdasarkan pola itu diharapkan lebih terarah usaha-usaha antara lain pembinaan manusia Indonesia agar menjadi insan Pancasila, pembangunan bangsa untuk mewujudkan masyarakat Pancasila. Yang kedua, jalur media massa. Walaupun pola pelaksanaan Pancasila melalui jalur media massa dapat pula digolongkan sebagai salah satu aspek jalur pendidikan dalam arti luas, namun peranan media massa sedemikian pentingnya sehingga perlu mendapat penonjolan sebagai jalur tersendiri. Dalam hubungannya dengan ini, ditekankan pada pentingnya media tradisional seperti pewayangan, serta bentuk-bentuk seni rakyat lainnya, di samping media modern seperti pers, radio, dan televisi. Dalam menggunakan komunikasi modern, ini perlu juga agar terhindar dari siaran yang tidak menguntungkan bagi pelaksanaan Pancasila. 3. Jalur organisasi sosial politik, organisasi sosial kemasyarakatan, dan perangkat sosial. Sesuai dengan tekad untuk menjunjung tinggi demokrasi dan menegakkan kehidupan konstitusional, maka kiranya semua anggota maupun kader-kader politik serta organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga kebudayaan, dan dunia usaha hendaklah berusaha sekuat tenaga ikut serta dalam melaksanakan Pancasila sehingga Pancasila itu lestari di Republik Indonesia. Bangsa ini mengalami berbagai masalah, mulai dari masalah perekonomian, masalah korupsi, masalah ketidakadilan hukum, masalah diskriminasi suku dan agama, dan sebagainya. Saya berpikir bahwa sebenarnya akar dari banyak permasalahan tersebut adalah kurangnya nasionalisme di bangsa ini. Seseorang guru pernah bercerita, kalau orang Jepang disuruh menyanyikan lagu kebangsaannya, ia langsung berdiri tegak dengan sangat serius dan hormat dan menyanyikan sebaiknya mungkin hingga akhir. Tapi kalau orang Indonesia yang menyanyikan lagu kebangsaan, ia menyanyikannya dengan duduk santai dan tidak serius tanpa hormat. Kurangnya nasionalisme inilah yang saya pikir merupakan penyebab dari banyaknya permasalahan bangsa ini. Mari kita perhatikan dalam beberapa contoh permasalahan bangsa ini dan kaitannya dengan permasalahan nasionalisme. Yang pertama, korupsi. Korupsi ini adalah salah satu penyakit bangsa yang sudah merajalela dan sulit sekali disembunyikan. Berbagai solusi diupayakan, menghukum berat para koruptor, membuat KPK dan sebagainya. Namun itu tidak membereskan akar masalahnya. Nasionalisme, kalaupun pemerintah dan aparat memiliki nasionalisme yang tinggi, mereka
mesti tahu bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang mengkhianati negara. Karena itu mereka tentunya tidak akan melakukan korupsi. Permasalahan yang kedua yaitu antara lain pemerintah yang tidak becus dalam arti pemerintah saat ini begitu kacau dalam memimpin bangsa, melakukan korupsi, tertidur saat rapat, seenaknya plesir ke luar negeri, bermalas-malasan dan sebagainya. Seandainya pemerintah memiliki rasa nasionalisme, cintaan besar terhadap tanah air, mereka tentunya akan berusaha memimpin bangsa dengan lebih sungguh-sungguh. Mereka tentu akan mengerti bahwa jabatan pemerintah bukan sekedar profesi atau mencukupi kebutuhan hidup mereka, dan bukan yang sekedar usaha mencari uang dan popularitas, melainkan sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang mulia untuk mengabdi bagi bangsa, sehingga mereka akan lebih serius dan habis-habisan berusaha memajukan bangsa. Yang ketiga, pemilu yang kotor. Saya berulang kali mendengar adanya calon pemimpin daerah yang lebih bagus dan berkualitas, akhirnya kalah dalam pemilu gara-gara lawannya melakukan berbagi-bagi cara, dengan cara bagi-bagi uang kepada rakyat supaya rakyat memilih mereka. Selain itu juga ada yang kalah meskipun sebenarnya lebih berkualitas hanya gara-gara permasalahan dan agama. Masih segar diingat bagaimana saat Pilkada DKI 2012 yang lalu Ahok berkali-kali dipojokkan gara-gara agamanya yang non-Islam dan rasnya yang dari Tionghoa. Kalau rakyat memiliki nasionalisme yang kuat, mereka tentunya tahu bahwa perbuatan memilih pemimpin yang salah hanya demi memperoleh uang 500.000 atau 1 juta itu merupakan perbuatan yang sangat rendah dan hina, mengkhianati bangsa dan negara sendiri hanya demi sekepok uang yang akan habis dalam 1 bulan tersebut. Mereka tentunya juga tidak akan kolot. Mereka tentunya akan berusaha memilih pemimpin yang tepat demi memajukan bangsa, sekalipun pemimpin tersebut berbeda suku, ras, atau agama. Yang keempat, kemunduran prestasi olahraga bangsa. Lihat saja kondisi sepak bola kita yang terpecah menjadi 2 liga. Pernah juga terjadi adanya 2 tim nasional dan banyaknya dualisme klub-klub. Seandainya para pengurus olahraga tersebut memiliki rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme, tentunya mereka akan berfokus pada usaha memajukan olahraga demi mengharumkan nama bangsa, bukan demi kepentingan golongannya sendiri. Lihat juga dalam prestasi bulu tangkis kita. Dulu bulu tangkis kita bahkan lebih kuat daripada Cina sekalipun. Namun saat ini bahkan tim seperti Jepang dan Thailand saja bisa mengalahkan kita dalam berbagai kejuaraan individu maupun beregu. Saya berpendapat bahwa itu terjadi karena atlet kita bertanding adalah demi dirinya sendiri, supaya dirinya menjadi atlet sukses, terkenal, dan mendapat banyak uang. Tak heran jika saat mereka sudah kaya dan terkenal, prestasi mereka mulai meredup, daya jualnya mulai menurun, latihan sudah tidak sedisiplin dulu. Ini berbeda dengan atlet-atlet Jepang atau Cina. Mereka tentu saja ingin menjadi atlet sukses, namun kelebihan daripada itu mereka berjuang demi mengharumkan nama bangsa. Karena itulah saat mereka sudah kaya dan terkenal pun mereka tetap saja berjuang mati-matian di setiap kejuaraan, karena itu demi mengharumkan nama bangsa. Yang kelima, kesenjangan sosial. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di bangsa ini orang yang kaya menjadi makin kaya, yang miskin menjadi makin miskin. Saya berpendapat bahwa ini disebabkan para orang kaya berusaha mengumpulkan harta demi dirinya sendiri, demi keluarganya sendiri. Ini berbeda dengan Jepang misalnya. Di Jepang, para pengusaha berusaha memajukan bisnisnya demi mensejahterakan dan memajukan bangsa.
Mereka berusaha memberi pekerjaan dan penghidupan yang layak pada banyak orang. Mereka berusaha membuat produk-produk yang bisa diekspor untuk meningkatkan devisa negara. Yang keenam, penyelewengan hukum. Penyelewengan hukum yang dimaksud di sini sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali terjadi ketidakadilan hukum di Indonesia ini. Banyak penjahat dibebaskan karena menyuap polisi atau kejaksaan. Seandainya para polisi dan kejaksanaan memilih rasa nasionalisme, mereka tentu tahu bahwa perbuatan menyelewengkan hukum hanya demi segepok uang merupakan tindakan yang sangat rendah, mengkhianati bangsa, memberi bangsa semakin banyak pelanggaran hukum hanya demi uang. Menyadari betapa pentingnya rasa nasionalisme ini, saya meyakini bahwa kurikulum pendidikan kita seharusnya memberi penekanan pentingnya pada nasionalisme supaya para anak bangsa kita memiliki rasa nasionalisme sejak dini. Saya prihatin kalau melihat kenyataan bahwa saat ini frekuensi adanya upacara bendera di sekolah-sekolah sudah jauh berkurang dibandingkan zaman dahulu. Lagu-lagu nasionalisme seperti Indonesia Raya, Bangun Pemudi, Pemuda-Pemudi, Indonesia Pusaka, Padamu Negeri sama sekali tidak terpopuler di masyarakat. Masyarakat justru lebih menyukai lagu-lagu barat atau lagu-lagu pop, dan para pemusik bangsa pun jarang ada yang tergerak untuk membantu atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan yang mendorong rasa nasionalisme. Kompasiansi adalah media warga. Cara memberantas korupsi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menyarankan cara memberantas korupsi. Memberantas korupsi bukan merupakan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi yakni KPK semata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa itu sendiri. Peran kita sebagai harapan bangsa selain memberantas korupsi yang ada dalam diri sendiri, juga berkewajiban memberantas korupsi yang sudah menjadi mata pencaharian para kelompok-kelompok orang tertentu. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah membuat ide yang sangat menakjubkan demi kemerdekaan bangsa ini dari penjajah para koruptor. Di bawah ini merupakan 6 cara ampuh memberantas korupsi. 1. Membuat wisata pulau koruptor. Indonesia adalah salah satu negeri yang tingkat korupsinya sangat tinggi sebab banyak pejabat yang menyelewengkan uang negara baik untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Sungguh sangat memprihatinkan dan ironis. Menurut saya, di antara sekian banyak dana asing yang masuk ke Indonesia sekarang ini, seharusnya sebagian diinvestasikan untuk membangun penjara di sebuah pulau untuk para koruptor, kemudian dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Manfaatnya sangat banyak sekali. Selain mendapatkan jasa para pelaku, selain membuat jerah para pelaku, itu akan mendatangkan devisa yang besar bagi negara. Yang paling penting juga menjadi tempat yang baik bagi pelajar untuk berlibur sekaligus menemukan wawasan baru bahwa koruptor adalah musuh nomor 1 bangsa Indonesia. Kedua, perlu anti korupsi. Sesungguhnya ironis jika melihat kasus korupsi di negara ini saat Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan pemberantasan korupsi di KTT ke-17 ASEAN di Hanoi, Vietnam. Gayus Tambunan adalah mengelancar ke Bali hanya untuk menonton turnamen tenis dunia. Sangat disayangkan, begitu gampang sekali para pejabat negeri ini yang diberi kepercayaan oleh masyarakat menyalahgunakan jabatannya hanya demi uang, apalagi yang diberi izin keluar terkait dengan kasus korupsi. Menurut saya, Indonesia perlu anti korupsi. Tugasnya adalah mengampanyekan pentingnya kejujuran dan menjalankan amanah kepada seluruh pejabat pemerintah mulai pusat hingga daerah. Yang ketiga, mengadopsi doktrin G30 SPKI
tanggal 30 September 1965 merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia. Saat itu, para jenderal yang berjasa dengan kemerdekaan bangsa Indonesia diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang kemudian dikenal dengan gerakan 30 SPKI. Tapi semangat G30 SPKI harus diacungi jempol dan layak dijadikan doktrin dalam memberantas korupsi di negara ini. Menurut saya, Indonesia perlu membentuk gerakan 30 SPKI Indonesia. Tujuannya menindak tegas para jenderal atau pejabat pemerintah yang terlibat kasus korupsi. Hal ini perlu dilaksanakan karena masih banyak pejabat yang terlibat kasus korupsi tetapi tidak tersentuh hukum. Yang keempat, mendirikan WikiLeaks Indonesia. Saat ini dunia tengah dirancang oleh kebocoran kawat diplomatik berbagai negara. Yang paling sering dipublikasikan adalah dokumen rahasia Amerika Serikat terhadap negara-negara lain. Akibatnya negara adidaya itu berang karena kebusukan diplomasinya dibongkar. Menurut saya, pemerintah atau masyarakat di Indonesia perlu mendirikan lembaga mirip WikiLeaks, khususnya Indonesia. Tugasnya mengungkap dan membeberkan dokumen rahasia kawat diplomasi antar koruptor, pelanggaran HAM, dan jangan terorisme yang selama ini seolah tidak terselesaikan di negeri ini. Yang kelima, memiskinkan para koruptor. Vonis 7 tahun penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan dinilai beberapa kalangan terlalu ringan dan telah merusak tatanan hukum Indonesia. Muncul banyak komentar miring dari masyarakat tentang vonis itu, seperti dalam diskusi beberapa mahasiswa di tempat bisa mereka terkumpul. Yang keenam, menghapus remisi bagi koruptor. Sungguh enak jadi koruptor di Indonesia. Setiap peringatan kemerdekaan RI pasti mendapatkan remisi tahanan. Belum lagi gresi dan dari presiden benar-benar dimanjakan oleh pemerintah. Demikian acara presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan bagi diri saya sendiri dan buat semua yang mendengar presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.